Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 2 ayat pertama yang tertulis demikian. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Saudara kekasih Tuhan, kenyataan hidup sering membawa kita manusia berada di tempat-tempat yang tidak lazim. Tempat yang kotor, berbau, sesak, pengap, gelap, tidak layak. Jauh dari yang bisa disebut tempat yang manusiawi. Bencana alam misalnya, saudara, bisa membuat orang berada di antara reruntuhan gedung atau kemah pengungsian. Peperangan bisa menjerumuskan orang ke lumpur rawa, ke hutan rimba, ke lubang bawah tanah, atau ke kem tawanan. Penyakit dapat menggiring orang tergeletak tak berdaya di bangsal rumah sakit. Kesalahan dan tindak pidana dapat membawa orang terkurung di balik jeruji penjara. Saudara kekasih Tuhan, perut ikan juga bukan tempat yang wajar bagi Yunus. Di situ ia berada selama 3 hari 3 malam. Bayangkan saudara bagaimana perasaannya. Arus air yang menggelora bagi orang Yahudi kuno adalah simbol dari kebinasaan yang menakutkan. Di situ Yunus pasti merasa begitu dekat yang namanya kematian. Terlempar ke tempat yang dalam dan kelam, dikepung dan dilingkupi oleh air, dibelit rumput laut, lendir di kanan dan kirinya, berbau anyir dan gelap. Ia merasa jauh dari mana-mana, kecuali dari kematian. Saudara, apa yang bisa ia lakukan? Rasanya tidak ada, hanya menunggu kematian. Tapi ternyata saudara, ada yang tersisa yang bisa ia lakukan, yaitu berdoa. Itulah yang akhirnya membuat Yunus sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun, sekalipun ia berada di perut ikan. Saudara kekasih Tuhan, mungkin kita sedang berada di tempat yang menyesakan seperti itu. Di kamar rumah sakit, di ruang tahanan, di kamar operasi, di ruang pengadilan, dan lain sebagainya. Mungkin saja kita merasa tidak ada lagi yang bisa kita lakukan saat itu. Saudara, firman hari ini mengingatkan kita bahwa kita masih bisa melakukan yang satu ini, yaitu berdoa. Percaya saudara bahwa berdoa tidak akan sia-sia. Kehadiran dan rangkulan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kondisi apapun di dunia ini yang sedang kita alami, bahkan di tempat yang paling kelam sekalipun. Justru tempat gelap itu, kita dapat merasakan betapa kuat dekapan kasih-Nya bagi kita sekalian. Saudara kekasih Tuhan, dalam segala pergumulan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kiranya Roh Tuhan yang kudus menolong kita sekalian dalam melakukan firman-Nya. Amin.